Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anggraini dari kelas 21B, jurusan D3 TLM. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus Trisakti. Banyak dari kalian yang pasti sangat penasaran dengan kasus Trisakti ini. Jadi kronologi kasus Trisakti ini bermula saat demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah Orde Baru yang terjadi pada 12 Mei 1998 atau 24 tahun yang lalu. Kejadian tersebut lalu dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kekejaman aparat dalam meredakan demonstrasi para aktivis waktu itu mendapat sorotan, dan hingga kini keadilan bagi keluarga korban tragedi Trisakti pun masih dinanti. Akibat kejadian tersebut membuat perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya, serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Saya akan menjelaskannya. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Trisakti adalah rangkaian dari aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ketujuh kalinya lewat sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Para aktivis menilai jika pemerintah Orde Baru telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Medanton Mutojo mengumumkan mahasiswanya yang tewas ketika mengikuti demonstrasi. Medanton menyebut jika terdapat 6 mahasiswa yang tewas sewaktu berada di dalam kampus akibat berondongan peluru yang ditembakkan aparat. Salah satu tembakan tersebut juga berasal dari Jalan Layang Grogol atau Grogol Flyover. Dalam jumpa pers yang dilakukan, pihak Universitas Trisakti menyebutkan ada 6 korban tewas, namun dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Berikut ini adalah korban tragedi Trisakti. Yang pertama yaitu Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Arsitektur Trisakti Angkatan 1996. Yang kedua Hafidi Alifidin, Fakultas Teknik Sipil Trisakti Angkatan 1995 yang mengalami luka tembak di kepala. Yang ketiga itu Heri Herianto, Fakultas Teknik Industri jurusan Mesin Trisakti Angkatan 1995 yang mengalami luka tembak di panggung. Dan yang keempat yaitu Hendriawan, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Angkatan 1996 yang mengalami luka tembak di pinggang. Dan yang kedua yang tidak berasal dari fakultas yaitu Vero dan Alan Mulyadi. Pada awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia terganggu akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti kemudian melakukan aksi demonstrasi ke Gedung Nusantara. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12:30. Namun, aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian melakukan negosiasi dengan polisi terkait aksi tersebut. Pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur dengan diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya, para mahasiswa tercerai-berai karena panik. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Karena aparat tidak berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Selain tembakan yang dilakukan, aparat keamanan
Di hadapan para mahasiswa juga terdapat tembakan yang berasal dari atas, flyover grogol, dari jembatan dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Setelah tragedi Trisakti yang mengakibatkan beberapa korban tewas, pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada salah satu korban yang bernama Heri Hertanto ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Tim pencari fakta ABRI yang mengungkapkan hasil yang sama ketika melakukan otopsi pada korban. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibyo Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya, Hamami Nata, juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapapun yang menjadi pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah dalam tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Nagrak, dan Bogor. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM tragedi Trisakti melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas, Imdadun Rahmat, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan sikap politik pemerintah saat ini. Komnas HAM akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait konsep rekonsiliasi agar tetap memenuhi prinsip-prinsip universal HAM dan pemenuhan hak korban. Sebelumnya, hasil penyelidikan KPP HAM mengenai tragedi Trisakti menyatakan bahwa tragedi tersebut bertautan satu sama lain. KPP HAM juga mengatakan bahwa terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam tragedi tersebut terjadi pelanggaran berat HAM antara lain berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.